Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman hingga kita dapat berkumpul di Sekretariat Askot Kota Balikpapan. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekjen Askot, kepada Pak Haji. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Dan juga terima kasih juga kepada Esko yang turut hadir, dan begitu juga dengan jajaran di pengurus Askot. Dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Hermawan selaku Ketua Dostep Pak Hermawan, dan juga yang selalu tersenyum dan berbahagia, orang tua kuat dan pemain-pemain yang luar biasa. Itu yang pertama. Mungkin Pak Haji, kami sampaikan yang pertama mungkin laporan kita. Jadi kita ada manajer kita yaitu Pak Imam. Langsung saya izin ya untuk melaporkan kegiatan kita dalam turnamen ya keluarga besar pemuda-pemudi Polri KBPP di Bali tingkat nasional. Yang awalnya sebenarnya kami mewakili Balikpapan ini Pak Haji, karena ya GCT tahun kemarin para juara itu tidak ada yang bersedia untuk mengikuti. Jadi akhirnya kita yang turun seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja keras anak-anak dalam bermain akhirnya membuahkan bonus sebagai juara satu. Seperti itu. Mungkin itu penyampaian dari kami selaku perwakilan dari manajer dan orang tua. Dan selanjutnya mungkin penyampaian sambutan dari Ketua Dostep kepada Bapak Hermawan. Jadi pertama kali yang saya sampaikan ini mohon maaf tadi itu karena baru sekarang kami ke Askot. Sebenarnya pada saat kemarin begitu datang kami sudah mau ke Askot ya Yuda, cuma karena saya lagi ada dinas kerjaan ke luar kota, baru malam ini kita bisa bertemu. Sebelumnya ini dulu saya mau sedikit jelaskan dulu Pak ya, masalah Dostep ini. Jadi Dostep ini Insya Allah bulan Februari ya Yud, bulan Maret kita sudah 1 tahun Pak. Jadi ada jatah kami nanti kita juga akan mengadakan sedikit acara pada saat ulang tahun untuk jadinya ya, Insya Allah. Nah, Dostep itu bergerak Pak Haji bukan di SSB, bukan. Kami hanya sebagai perintah football. Jadi kami hanya mendidik anak-anak untuk mengasah talentnya. Jadi tujuan Dostep itu hanya mendidik anak-anak untuk mengasah talentnya, gimana cara bermain bola yang benar, gimana mengasah skill mereka. Di situ ada coachnya Bang Yudi Gunawan, dibantu sama teman-teman. Kebetulan beberapa anak kami diminta untuk masuk di SSB Bromerin. Tapi kita catat dulu di Pak, biar ada perbedaan supaya jangan merancu nih di Balikpapan ini. Bromerin yang ada di kita itu Bromerin Balikpapan. Jadi Bromerin yang ada di kita dan itu kebetulan dipercayakan ke kami itu Bromerin Balikpapan. Jadi BMB. Ketika ada Bromerin yang ikut tidak menggunakan BMB itu bukan dari kami. Itu artinya Bromerin yang ada di Pak Hasan
itu perlu kita pahami dulu. Jadi agak ini juga Pak Haji. Ketika kita main dengan anak-anak pakai bromerin, mereka berteriaknya bro-bro gitu. Tidak, ini baru papan. Karena ini memang asli produk dari kami. Jadi seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kalau tadi sudah disampaikan secara bahwa kita wakil dari Balikpapan dengan ini kelanjutan dari Piala DCT tahun 2019. Jadi waktu itu sama Pak Haji juga ya Pak Haji, kita ngadain DCT-nya di sini untuk usia 10 dan 11 dan 12. Usia 10 waktu itu juaranya Telkom, 12 di Candu ya, juara duanya di. Ketika tahun itu ditiadakan oleh panitia karena pandemi, dipindahlah ke tahun sekarang. Panitia langsung menghubungi kami karena waktu itu kami yang ngadain. Dia mengatakan bahwa tahun ini akan dibuka, silakan untuk mengirim perwakilan dari Balikpapan. Kita langsung menghubungi Telkom dan Candu. Ternyata Telkom dan Candu tidak bisa berangkat Pak Haji. Tidak siap. Karena ini kesempatan kita melihatnya untuk jenjang ke anak-anak untuk mengikuti atmosfer nasional. Saya waktu itu begitu, ketika nanti ada rezeki, saya bilang bisa untuk merasakan atmosfer internasionalnya, karena jenjang DCT juara nasionalnya akan diberangkatkan untuk bertanding di tingkat internasional. Alhamdulillah sekali Balikpapan untuk 2 kategori semua masuk ke final. Jadi dari teman-teman, dari anak-anak kita U10, kita di final ketemu Bali, alhamdulillah kita menang. Dan untuk usia 12, JIS ketemu sama Bandung ya, sama Bandung, kalah 2-1. Tapi pencapaian JIS dan pencapaian Bromerin Balikpapan di tingkat final itu sudah sangat membanggakan untuk Balikpapan ya Pak Haji, khususnya karena berkali-kali pembawa acara di sana mengatakan bahwa ini satu kejutan kita yang selama ini ya mereka kan konsepnya biasanya Pak, konsep mereka itu Bandung, Papua seperti itu. Ternyata kita ngutus dua SSB di 2 kategori dan dua-duanya di final. Itu sangat alhamdulillah sekali. Dan untuk yang U10 bukan hanya piala tim yang kita dapat, tapi sebagai penjaga gawang terbaik nasional di DCT juga diraih oleh kiper kita. Mana? Berdiri kan? Nah. Dan coach terbaik, pelatih terbaik juga saya oleh Pak Bang Yudi Gunawan. Kenapa kami pertama-tama langsung sama Bang Yudi, Yud pulang nanti kita langsung ke Pak Haji. Maaf ini saya tidak sebut nama yang lain Pak. Kenapa kita langsung ke Pak Haji Warsito, ke Ascot ya Pak Haji? Karena selama ini ketika saya di Twisty, awal mulanya saya di Twisty 3 sepak bola pelajar, terus kami sering ngadain event, dan saya kemudian ke Dostep ya Yud, sering ngadain event. Pak Haji Warsito selalu di belakang kami mensupport, sangat mensupport sekali. Jadi peran dari Pak Haji Warsito untuk keberhasilan anak-anak kami itu sangat besar sekali. Dan itu kami harap Pak Haji, Pak Edi Simon dan teman-teman, hal-hal yang begitu yang kami harapkan untuk anak-anak untuk kedepannya, sebagai motivasi, sebagai peningkatan
motivasi jiwa anak-anak kita, Pak. Itu yang kita harapkan, Pak Haji. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Haji Warsito khusus, dan untuk Askot Balikpapan. Kami berharap hal-hal yang seperti ini akan melahirkan juara-juara baru, Pak. Juara-juara baru yang bisa membawa nama Askot Balikpapan, membawa nama kita semua. Terakhir, Pak, kami akan tetap latihan dan kami akan menerjunkan anak-anak ini. Timnya tidak kami ubah karena dari panitia untuk final untuk internasionalnya tahun depan mereka tidak bukan di U10 karena usia mereka sudah di U11. Jadi kita bertanding di tingkat internasionalnya di U11 ya, Pak. Jadi naik satu tingkat. Kami mohon izin untuk itu, Pak Haji, dan teman-teman, bahwa nanti anak-anak kami akan difokus ke tingkat internasional. Kami belum tahu apakah di Bali, di Jakarta, atau mungkin di negara lain ya. Di Indonesia jadi jadi itu saja Pak Haji, dan teman-teman. Kami tetap mohon supportnya, kami mohon tetap doanya untuk anak-anak ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Tapi sebelum sambutan atau penyampaian motivasi dari Sekjen Askot Kota Balikpapan, alangkah baik saya mohon Pak Haji untuk memperkenalkan pemain tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti silakan berdiri ya. Nanti dibuka maskernya dan tersenyumlah dengan bahagia. Oke, dari yang pertama nih Pak Haji, ada kiper kita, kiper terbaik kemarin, Nilmar Arya Wahyudi. Nah ini. Begitu juga, terima kasih selaku kiper. Selanjutnya Daniel Agung sebagai back Pak Haji. Dan berikutnya kembaran dari sang kiper Pak Haji. Nah, di gelandang kiri, sayap kiri Neymar Arya Wahyudi. Ya. Selanjutnya center back juga, silakan Kevin Adziano. Ya. Berikutnya lanjut ke sebelahnya, silakan sayap kanan Ananda Zidan Arkana Fairuz. Ya. Selanjutnya sayap kanan juga Akil, silakan berdiri Kil. Nah ini sayap kanan juga. Selanjutnya ada di sayap kiri, silakan berdiri Adnan. Ini Adnan sebelah kiri ya. Maskernya dibuka Nan dan tersenyum sama bapak-bapaknya biar kalau di jalan ini. Selanjutnya gelandang berdiri Praja, silakan. Nah Praja. Selanjutnya gelandang juga, gelandang tengah, silakan berdiri. Ada Zizi, kapten sekaligus kapten Zizi. Anak saya sekaligus anak saya. Ya, ini anak burung satu nih Pak Haji, tetangga sama Pak Haji. Cucunya Kai yang jual kue di Simpang 4. Ah itu cucunya beliau. Jadi ini anak-anak kita yang kemarin berlaga di Bali. Selanjutnya kami mohon Pak Haji untuk menyampaikan motivasi kepada para pemain. Semoga kedepannya untuk lebih baik lagi dan mengharumkan nama kota Balikpapan khususnya dan Indonesia sebagian umumnya Pak Haji. Kepada Pak Haji Warsito kami persilakan. Harus itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan pada teman-teman senior-senior kalian, yang kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita malam hari ini dipertemukan dalam kondisi yang nyaman ya.
kita diberi sebagian nikmat sehat, ya. Dan lagi sebagian nikmat sempat. Ada yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Kita malam ini dua-dua diberikan sehat, sempat, ya. Sehingga kita nggak sibuk, ya, kita bisa mengatur agenda kita malam ini. Terima kasih. Oleh sebab itu kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kemudian kesyukuran kita bahwa kita diberikan nikmat lagi, ya, semua itu takdir Allah, ya. Kita diberikan predikat juara, tapi bukan serta-merta predikat itu diberikan atas perjuangan adik-adik, para coach, ya, pelatih, penasihat di lingkungan tim itu semua berperan, ya. Even kelompok umur ini memang marak di Indonesia, ya. Kita tahu ini bermula kelompok umur ini dari perjalanan seorang Kusnaini, ya. Saya itu mengawali dari titik tolak itu kemarin ketika Pak atau Bang atau Kut, bukan Kut ya kalau Kusnaini, ya, justru komentator, ya, Pak Bung Kusnaini, bungkus, ya, biasa kita. Beliau itu survei ke beberapa negara tetangga kita, ya. Dari Vietnam, dari Korea sampai ke Jepang, ya. Itu semua ternyata pembinaan usia kelompok umur ini yang menjadi penekanan di beberapa negara. Itu terjadi survei itu ketika terjadinya dualisme PSSI. Kira-kira tahun berapa itu? 2016, sekitar 15-16 tuh, ya, terjadi dualisme. Awalnya dari situ titik tolaknya. Bang Bungkus itu survei, beliau presentasi di Kemenpora waktu itu. Ternyata Vietnam, Thailand tidak putusnya, ya, generasi sepak bolanya itu karena memang pembinaan usia dininya itu berjalan luar biasa. Di kita tidak menutup PSSI, kita sibuk dengan Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 2, Liga 1, kembali lagi ke Liga 3. Itu saja yang diutak-atik, ya kan. Nah, saat terjadi dualisme, mereka, kenapa saya berbicara ini, karena saya kepingin kita berdiri netral pada waktu itu. Mereka kepingin merebut posisi PSSI yang waktu itu dualisme. Hanya memang PSSI punya regulasi itu rujukannya ke FIFA, sehingga footer yang dibentuk oleh mereka ini kemarin digugurkan oleh FIFA karena footernya itu sudah ada klub-klub yang ada di Kongres Jawa Tengah Solo. Jadi PSSI itu akhirnya tetap mempunyai hak pilih footer tersebut yang punya. Tersisihlah Bung Kusnaini ini dari dari perebutan tampuk sepak bola di Indonesia dan bergeserlah ke Kemenpora. Muncullah yang namanya BLISBI, OSBI, MK, manajemen kompetisi, dan Gala mahasiswa. Ada 4. Dan Liga Santri itu juga pernak-perniknya itu. Iya, pernak-perniknya. Muncullah itu untuk menggalang usia kelompok umur. Itu diawali dari situ, sehingga maraklah kelompok umur ini sampai sekarang. Kita tidak tahu di perjalanannya, kita juga tidak menutup bahwa di Kemenpora itu ada seonggok uang yang besar sekali untuk pembinaan anak-anak kita. Itu yang menjadi rebutan, ya, rebutan orang-orang yang kepingin menggelar
kelompok umur ini. Dinamikanya sampai sekarang. Persoalan di perjalanannya ada hal-hal yang kurang tepat dalam penggunaan itu, kita tidak tahu. Sehingga yang disebut dengan BISPI, POSPI itu juga agak meredup. Memang ya, karena memang semua sumber dana itu dari kementerian. Ya. Kita tahu itu, sehingga sebenarnya di daerah juga tidak banyak dapat kuehnya ya. Di daerah kita kerja keras. Sampai di sana cuma difasilitasi apa sih? Akomodasi, transportasi lokal. Konsumsi mungkin bisa iya, bisa tidak. Tapi 6-70% itu mereka-mereka yang ada di pusat yang menikmati itu, ya bagus ya. Kita tidak ada sama sekali masalah. Ya, kita kerja keras di daerah. Tapi memang komitmen kita bahwa kita cinta dengan pembinaan, ya kita lakukan lah ya. Itu kita sepakat. Di beberapa tempat di Balikpapan bergeser. Sekarang tuh nggak ada apa namanya